Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sony Tridana Paramita menilai swasembada gula nasional dapat terwujud melalui komitmen bersama dan sinergitas pemerintah pusat dengan daerah. Tengah produksi gula nasional yang masih jauh di bawah kebutuhan domestik, baik untuk konsumsi maupun industri, Komisi 4 DPR RI menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada gula nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Anggota Komisi 4 DPR, Sony Tridana Paramita menilai swasembada gula nasional dapat terwujud melalui komitmen bersama dan sinergi pemerintah pusat dengan daerah. Sinergi ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk peningkatan produksi dan kualitas tebu, ketersediaan pupuk dan bibit, pembenahan sistem pembayaran yang lambat, serta modernisasi pertanian. Sekarang sudah ada Perpres, kalau nggak salah Perpres 40 2023. Tapi menurut petani itu belum dilaksanakan secara maksimal. Jadi kalau bahasa mereka tadi, kita tidak perlu banyak retorika, tapi bagaimana komitmen ini kita jalankan langsung. Dan yang menarik lagi adalah tadi ada sekelompok petani, para asosiasi itu berharap tidak ada merger antara SGN dengan Raja Wali. Ketika saya tanya kenapa soal pembayaran, kalau di PT perusahaan yang lain, BUMN yang lain pembayarannya lambat. Nah saya kira ini tapi bukan wilayah kami di Komisi 4, tapi saya kira itu satu informasi untuk melakukan pembenahan di semua BUMN yang ada. Sony berharap melalui perluasan produksi gula dan lahan tebu, pengendalian impor, dukungan pembiayaan dari pemerintah, serta peningkatan kualitas gula, masyarakat maupun petani tebu bisa merasakan manfaat dari capaian swasembada gula konsumsi pada tahun 2026 dan swasembada industri pada tahun 2027 mendatang. Dari Madiun, Jawa Timur, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani minta generasi muda terus menghidupkan semangat Dasasila Bandung yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika 70 tahun lalu yang perlu dilakukan di tengah tantangan kemanusiaan global yang terjadi. Peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika menjadi momentum bagian dari implementasi semangat Dasasila Bandung serta bentuk tanggung jawab moral Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Ditemui usai menghadiri Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina di Bandung, Jawa Barat, Ketua BKSAP DPR RI Mardani meminta generasi muda untuk terus menghidupkan semangat Dasasila Bandung. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan di tengah tantangan kemanusiaan global yang terjadi. Dasasila Bandung yang dilaksanakan bulan Mei 1955 itu sangat kuat momentumnya. Karena banyak sekali gejolak geopolitik internasional setelah Perang Dunia Kedua, ya. Jadi dari 45 sampai 55 itu banyak sekali kejadian yang merdeka ada, yang mau merdeka ada. Dan Bung Karno dengan visinya mampu mengguncang dunia karena setelah Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung, nilai-nilai itu menyebar ke seluruh dunia, menjadi energi baru untuk kemerdekaan banyak sekali negara. Di Afrika Utara banyak sekali, di Asia banyak sekali. Dan kita wajib untuk terus menghidupkan Dasasila Bandung dan menuntaskannya karena masih ada satu negara yang hadir 70 tahun lalu dan belum merdeka, Palestina. Konferensi ini menjadi wadah diskusi antara para pakar, anggota parlemen, dan generasi muda dari seluruh Indonesia. Diketahui hasil dari konferensi tersebut terpilih 7 rencana aksi konkret untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dari Bandung, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI pastikan seluruh pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan secara terbuka dan melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 09. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa masukan dari Komnas Perempuan terkait perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dalam proses hukum nantinya akan diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditargetkan selesai pada September 2025 mendatang. Komisi 3 DPR RI memastikan seluruh pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP berjalan secara terbuka dan melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik, mulai dari LBH, akademisi, maupun Komnas Perempuan, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong transformasi hukum nasional. Dalam konferensi pers perkembangan RUU KUHP, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, masih terbukanya bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin memberikan masukan terhadap RUU tersebut, mengingat masih akan adanya kajian kembali. Di panja ini ya lalu dicek lagi apakah masih ada kekurangan dan lain sebagainya dari yang sudah disepakati, atau nah ini perlu dicatat ada substansi baru yang mau dimasukkan lagi, bisa saja ya, bisa di panja kayak tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan sebetulnya menurut saya bagus ya, dan selama ini kan belum tercover khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih, saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Enggak, bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Nah, kami berikhtiar agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Lebih lanjut, Habibur Rahman memastikan bahan materi dan keputusan rapat dapat diakses dengan mudah melalui live streaming dan website. Hal ini untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan baik. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI menilai pemekaran Kodam 2 Sriwijaya perlu mendapatkan perhatian serius guna memperkuat sistem pertahanan di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki cakupan wilayah pertahanan Kodam cukup luas. Komisi 1 DPR RI mendukung rencana pemekaran wilayah Komando Daerah Militer atau Kodam 2 Sriwijaya yang telah melewati proses kajian cukup mendalam oleh Kementerian Pertahanan. Hadir dalam kunjungan kerja Komisi 1 DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, anggota DPR RI Ahmad Heriawan mengapresiasi Pangdam 2 Sriwijaya beserta jajarannya atas kesiapan operasional Kodam 2 Sriwijaya. Ahmad Heriawan menilai pemekaran Kodam 2 Sriwijaya perlu mendapatkan perhatian serius guna memperkuat sistem pertahanan di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki cakupan wilayah pertahanan Kodam cukup luas. Ya betul, ini sudah jadi rencana ya, sudah rencana dari Kemenhan, pemerintah pusat, rencana pemerintah pusat Sekyu Kemenhan memang di beberapa tempat akan ada komando daerah militer yang baru. Salah satunya adalah Kodam 2 Sriwijaya itu akan dimekarkan. Jadi Kodam baru yang meliputi Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Saya kira dalam konteks membangun pertahanan negara
Termasuk pertahanan negara itu kan juga harmoni sosial juga pertahanan negara kan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novanza Utama yang mendorong pemekaran Kodam 2 Sriwijaya agar di masa yang akan datang TNI dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Rencana perluasan wilayah Kodam 2 Sriwijaya dilakukan dengan membentuk satu Kodam baru yang akan mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Satu, mendorong pemekaran ya, pembentukan Kodam baru, pemekaran dari Kodam 2 Sriwijaya. Karena Kodam 2 Sriwijaya itu kan wilayahnya sangat luas, jadi perlu penambahan Kodam biar efektif untuk pengamanan dan efektivitas tugas-tugas TNI ke depannya, seperti itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Satori mendesak pemerintah lakukan validasi data secara berlapis agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. PPATK melaporkan sebanyak 571.000 rekening penerima bansos terdeteksi aktivitas judi online dan 100 rekening lainnya terdeteksi mendanai kegiatan terorisme. Merespon laporan tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Satori mendesak pemerintah melakukan validasi data secara berlapis agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Satori menilai validasi data yang hanya mengandalkan satu sumber beresiko tidak akurat. Ia mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan data Kementerian Sosial, tapi juga data pemerintah daerah, khususnya data dari desa. Data dari desa dinilai krusial karena dapat menjelaskan kondisi faktual masyarakat. Menurut Satori, sumber data yang beragam dapat memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Kalau saya pikir validasi datanya itu jangan satu titik. Jangan satu titik itu misalkan kita berdasarkan dari data Kemensos saja. Tetapi datanya betul-betul dari bawah juga diterapkan. Dalam hal dari pemerintah desa misalkan. Dari pemerintah desa dari RT, RW setempat yang betul-betul validasi tepat sasaran. Bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang miskin ke bawah gitu ya, menengah ke bawah gitu. Jangan sampai mereka asal data, kemudian begitu diklarifikasi datanya tidak tepat, tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakatnya. Jadi kalau saya pikir mudah-mudahan betul-betul jangan hanya satu titik dari data yang ada di Kemensos saja, tetapi dari pemerintah desa pun harus dipakai. Dipakai desa mengusulkan, kemudian disesuaikan juga. Selain validasi data berlapis, Satori juga mendorong pemerintah untuk melakukan analisis kelayakan penerima bansos secara komprehensif. Menurutnya, kelayakan penerima bansos tidak hanya dilihat dari jumlah penghasilan, tapi juga cara mengalokasikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kendan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah dinamika global dan ketatnya proteksi dagang sejumlah negara, Indonesia kembali menghadapi tantangan baru berupa kenaikan tarif impor dari Amerika. Lantas seperti apa dan bagaimana respon DPR RI terhadap persoalan ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09.
Pemirsa, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penerapan tarif impor 32% terhadap sejumlah produk Indonesia kembali menggoncang tatanan perdagangan global, berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan dan memperlemah daya saing produk nasional di pasar internasional. Terkait hal ini, DPR RI mendesak kebijakan perdagangan luar negeri yang adaptif sekaligus memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha dalam negeri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghebohkan tatanan perdagangan global dengan menerapkan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia yang berlaku efektif per 1 Agustus 2025. Tarif tersebut menyasar sejumlah sektor industri, terutama tekstil dan alas kaki, dua sektor padat karya yang selama ini menjadi penyangga ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Tarif tersebut berlaku melalui mekanisme hukum domestik Amerika Serikat, yaitu International Emergency Economic Power ACT atau IEEPA yang dibungkus dengan narasi langkah resiprokal untuk keseimbangan neraca perdagangan Amerika. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino optimis masih ada ruang negosiasi terbuka dalam waktu beberapa bulan ke depan untuk menawar tarif yang dipasang Donald Trump. Presiden Amerika Donald Trump kemudian kemarin mengeluarkan surat ya bahwa tarifnya 32% ya. Kalau kita lihat angka ini tentu kita kaget ya kan. Tapi kalau kita lihat ya Jepang dan Korea mendapatkan 25, ya Malaysia mendapatkan 30, tetapi Thailand mendapatkan 36 ya. Jadi angkanya memang di kisaran itu. Tapi kalau kita baca surat aslinya di alinea terakhir jelas menyatakan bahwa masih ada ruang untuk negosiasi ya. Bahkan tidak berakhir pada tanggal 9 Juli besok, bahkan katanya sampai ke Agustus dan Agustus pun belum firm, ada kemungkinan bisa sampai ke bulan Oktober. Jadi rasanya tidak perlu terlalu khawatir dulu, ya masih banyak ruang untuk negosiasi dan diskusi dengan pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menekankan pentingnya langkah antisipatif pada sektor industri dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu membuka pasar baru melalui kerjasama ekonomi dengan kelompok negara non-tradisional seperti BRICS. Kabar ini memang kurang membahagiakan, terutama kepada eksportir-eksportir kita yang tujuan utamanya adalah ke Amerika. Memang ada negara-negara di di kawasan Asia dan ASEAN terutama yang dapat tarif lebih rendah dari kita. Nah, kita harus minimal tim kita yang masih berunding di sana kan dipimpin oleh Pak Menko, tentu harus berjuang supaya paling nggak kita dapat tarif yang sama. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai dalam sisa waktu yang ada. Tapi di luar itu tentunya kita juga harus ada langkah-langkah antisipatif lainnya. Antara lain tentunya kita kayak hari ini kan kita sedang bergabung dengan BRICS, itu juga merupakan suatu kekuatan ekonomi besar ya, kita harus cari peluang-peluang baru. Dan kita bantu kepada industri-industri kita yang memang fokusnya kepada Amerika untuk membuka pasar-pasar baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa harus kerja keras dan kerja cepat supaya kita bisa menghindari nanti jangan sampai ada PHK ataupun gangguan yang terlalu banyak terhadap industri-industri kita yang sudah banyak rentan terhadap masalah-masalah impor. Yang kedua, kita tentu harus jaga bahwa barang-barang yang juga akan menjadi produksi Indonesia yang menjadi sulit untuk masuk ke Amerika, kita harus hindari juga untuk membanjiri pasar Indonesia. Nah, itu juga kita titipkan kepada kebijakan Menteri Perdagangan, kepada Menteri Perindustrian, supaya bisa melindungi industri lokal kita supaya tidak kebanjiran pasar barang-barang dari negara-negara lain yang juga mengalami kesulitan ke Amerika. Dan kita harus sekarang kreatif. Yang ketiga ini kreatif mencari pintu-pintu mana yang kita bisa pakai untuk cari, kalau enggak kita bisa masuk ke Amerika, kita harus bisa cari pasar-pasar baru yang sedang berkembang.
Dengan kombinasi strategi diplomatik, proteksi industri nasional, dan ekspansi pasar baru Indonesia diharap menjadi jurus melawan ketergantungan pasar tunggal demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sehingga Indonesia tidak perlu mencemaskan tarif impor yang akan dipatok Donald Trump di masa mendatang. Pemirsa, pernahkah Anda mencium wangi bunga mawar yang bisa membuat hati tenang dan pikiran lebih rileks? Ternyata di balik keharuman yang kita nikmati itu tersimpan kisah panjang dan proses tradisional yang sangat menarik untuk diungkap. Usai jeda kami akan mengajak Anda menelusuri jejak parfum mawar yang bukan hanya harum tapi juga bersejarah dan mendunia. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Waktu kami wawancara dengan anggota Komisi 12 ini, Pak Rohmat itu ternyata terungkap, bro, bahwa data Siskohat kita, sistem komputerisasi haji kita, itu tidak sinkron dengan IHAJ yang dimiliki oleh Saudi. Itu salah satu temuannya adalah waktu ada jemaah haji kalau misalnya dari mana gitu ya? Jawa Barat ya. Dia sudah datang ke dia sudah datang sampai ke Saudi, sudah pakai ihram untuk siap-siap untuk tawaf ya. Tapi ketika sampai di sini dicegah oleh imigrasi. Kalau petugas haji itu memang menjadi sorotan dari banyak sih. Waktu gua liputan banyak banget yang memang anggota DPR itu menyoroti terkait dengan petugas haji. Jadi petugas haji terutama Bu Seli dan Pak Abidi Bu Seli mantap sekali untuk bagaimana mengkritisi petugas haji, tapi di sisi lain juga yang menjadi applause lah banyak anggota DPR terkait dengan tenaga medis. Dan makanya kemarin tuh banyak yang mendorong dari Komisi 9 ya, terutama tim WAS yang dari Komisi 9 itu mendorong pendirian rumah sakit haji Indonesia. Banyak. Jadi setiap orang masuk keluar tuh dicek gitu nusuknya. Jadi kalau nggak punya nusuk ya nggak bisa. Makanya kemarin ada kasus yang jemaah dari Madura ya yang memaksakan diri udah jadi jedah nih. Dia taksi ilegal lah, taksi atau taksi apa gitu. Mencoba untuk masuk ke Mekah dan sopir taksinya dia takut karena diperiksa kan, benar-benar diperiksa. Akhirnya ditinggalin di tengah gurun gitu kan. Akhirnya ya kejadian dehidrasi meninggal kan. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan bagaimana proses pembuatan parfum mawar yang digunakan oleh kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan? Di sebuah kota dataran tinggi nan sejuk di Arab Saudi, ada pabrik parfum mawar tertua yang hingga kini masih mempertahankan cara tradisional dalam menyuling keharuman alami bunga mawar. Daripada penasaran, yuk kita langsung ikuti perjalanan seru dan harum ini ke Taif, kota bunga mawar legendaris pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen,
Siapa sih yang gak suka wangi bunga mawar? Harumnya bisa bikin hati tenang, pikiran rileks, dan bikin kita merasa istimewa. Tapi, kamu tahu nggak, di balik harum mawar yang sering kita cium dari parfum atau minyak esensial, ada sejarah panjang yang luar biasa, bahkan sampai ke gurun pasir di Arab Saudi loh. Hari ini di Intips, kita akan mengajak kamu jalan-jalan ke sebuah tempat yang wangi banget. Yuk, kita akan mengintip pabrik parfum mawar tertua di Arab. Siap-siap ya, wangi banget pokoknya. Kenalan dulu yuk, ini dia Taif, sebuah kota sejuk yang ada di dataran tinggi Mekah, Arab Saudi. Disinilah bunga mawar legendaris Rosa Damascena atau yang lebih dikenal dengan Taif Rose ditanam sejak ratusan tahun lalu. Bayangin ya, setiap musim semi, jutaan kelopak mawar bermekaran dan mengubah kota ini jadi lautan warna pink dan harum semerbak. Bunga-bunga ini dipanen sebelum matahari terbit loh. Kenapa? Karena saat itulah minyak alami dalam kelopak mawar masih segar dan harum maksimal. Dan setelah dipetik, bunga-bunga ini langsung dibawa ke tempat yang jadi bintang kita hari ini. Pabrik parfum Rashid Al Quraisy Factory, salah satu pabrik parfum mawar tertua dan paling terkenal di Arab Saudi. Gak cuma tua, pabrik ini juga mempertahankan cara tradisional dalam menyuling minyak mawar. Mereka pakai bejana tembaga, air murni, dan waktu. Yap, prosesnya bisa berjam-jam bahkan seharian penuh. Dari ribuan kelopak mawar, hanya beberapa tetes minyak murni yang dihasilkan. Makanya, gak heran kalau minyak mawar Taif ini harganya bisa selangit. Tapi kualitasnya juara banget. Minyak mawar ini dipakai untuk berbagai macam produk, mulai dari parfum mewah, kosmetik, sampai menyambut tamu-tamu penting di istana kerajaan. Wah, jadi gak heran ya kalau wangi mawar Taif disebut-sebut sebagai harumnya para bangsawan. Wangi bisa menyimpan kenangan, membangkitkan perasaan, bahkan mempertemukan budaya. Dan pabrik parfum tertua di Taif ini membuktikan bahwa sebuah harum bisa bertahan sepanjang zaman. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kalau kamu lagi berencana ke Arab Saudi, jangan lupa sempatkan mampir ke kota Taif ya. Siapa tahu kamu bisa bawa pulang sebotol wangi bersejarah. Terus ikuti Intips untuk info-info seru, inspiratif, dan pastinya bikin kamu bilang, baru tahu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, yaitu hari Rabu 16 Juli 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Pertanian guna membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Sekjen, Dirjen Otda, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna membahas pembinaan dan pengawasan BUMD di seluruh Indonesia. Dan sejumlah agenda dan program lainnya dapat Anda akses melalui kanal YouTube TVR Parlemen atau melalui website tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.